Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Senin 9 Januari hingga 13 Januari 2023. Oke, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex_id. Jadi teman-teman yang belum gabung bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya guruforex_id untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi di sini kita sudah ada beberapa analisa ya di sini ya. Pertama ada XAUUSD, dan ada US 100 atau NAS 100. Kalau di Okta itu namanya NAS 100. Kemudian ada Euro USD, lalu ada GBP Japan Yen, USD Swiss franc, dan USD Japan Yen. Untuk XAUUSD sendiri di sini kita analisa dari time frame M5 hingga H4. Ya, kita ambil posisi buy di sini karena udah breakout structure. Kemudian ada US 100 atau NAS 100 di sini. Jadi kalau di Okta FX itu namanya NAS 100 ya, teman-teman ya. Karena di sini saya analisa pakai trading view, jadi di sini saya tulis US 100. Jadi kalau teman-teman biar nggak repot, kalau misalkan cari di trading view itu namanya US 100, kalau di Okta itu namanya NAS 100 ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita analisa dari time frame H4 hingga daily. Kita ambil posisi wait and see di sini karena posisi sebelumnya kita sudah terjemput ya. Jadi kita sekarang saat ini sedang running profit, teman-teman ya. Kemudian untuk Euro USD kita analisa dari time frame M30 hingga H4. Kita ambil posisi buy di sini karena sudah ada konfirmasi coach atau change karakter juga. Kemudian untuk GBP Japan Yen kita analisa dari time frame H1 hingga daily. Di sini kita ambil posisi sell karena ada change karakter, fair value gap, breakout structure, dan ada liquidity juga. Jadi cukup banyak untuk potensinya untuk GBP Japan Yen. Kemudian untuk USD Swiss franc kita analisa dari time frame M15 hingga H4. Di sini kita ambil posisi sell karena ada change karakter, kemudian juga swap liquidity juga gitu. Lalu untuk USD Japan Yen kita analisa dari time frame H4. Di sini kita ambil posisi sell karena ada breakout structure, ada fair value gap, kemudian ada equal high juga gitu. Jadi banyak untuk analisanya gitu, atau banyak konfirmasinya gitu. Lalu di sini untuk XAUUSD kita buy limit di 1845.38, kemudian stop lossnya di 1837.66, TP di 1892.42. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya cukup besar, teman-teman, sekitar $7,72. Kemudian untuk risk and rewardnya 1/6, expired sampai 20 Januari 2023. Lalu untuk Euro USD kita buy limit di 1.05.209, dan stop lossnya di 1.04.870, kemudian TP di 1.07.365. Resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 3,39. Risk and reward 1/6 dan expirednya sampai 18 Januari 2023. Oke, lalu untuk GBP Japan Yen kita sell limit di 163.240, stop loss di 163.996, TP di 155.992. Untuk resiko loss per 0,1 lotnya sekitar $5,67. Risk and reward 1/9 dan expired sampai 20 Januari. Kemudian untuk USD Swiss franc kita sell limit di 0.93807, kemudian stop lossnya di 0.94212, TP di 0.90766. Untuk resiko loss per 0,1 lotnya sekitar $4,27. Risk and reward 1/7 dan expirednya sampai 18 Januari. Kemudian yang terakhir ada USD Japan Yen kita sell limit di 136.363, stop lossnya di 137.475, dan TP di 129.183. Resiko loss per 0,1 lotnya cukup besar, sekitar $8,34. Risk and reward 1/6 dan expirednya sampai 20 Januari 2022. Oke, jadi seperti biasa yang saya ingatkan selalu untuk gunakan resiko maksimal 1% dari equity. Jadi kalau dengan beberapa analisa di sini, jadi setiap entry di sini resikonya itu 1% ya, teman-teman ya. Jadi untuk beberapa analisa di sini, ini kan total ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 analisa di sini ya. Jadi kalau ada 5 analisa di sini berarti resikonya itu 5%, teman-teman.
Nah, jadi untuk itu kita bisa gunakan resiko maksimal 1%. Syukur-syukur lebih baik di bawah 1%, teman-teman. Jadi itu dari equity ya, teman-teman ya. Jadi kita meminimalisir segala mungkin resikonya gitu. Terus untuk itu kita bisa lakukan partial profit taking. Jadi partial profit taking atau TP partial itu kita lakukan ketika kita sudah running di risk and reward 1/1 atau 1/2. Jadi kalau kita sudah running di 1/1 nih, jadi misal di Euro USD ini kita misal di buy limit di sini ya 0.5 209 dan stop loss di 1.04870. Berarti jaraknya sekitar 33 hampir 34 pips ya. Berarti di sini kan resikonya 3,39, berarti sekitar 34 pips. Berarti kalau kita sudah running di 34 pips, kita bisa lakukan TP parsial. Sekaligus kita bisa amankan resikonya juga dengan mindahin stop lossnya itu di entry gitu. Jadi itu sekaligus untuk mengamankan resiko juga, teman-teman. Jadi untuk mengamankan keuntungan dengan TP parsial, terus mengurangi resiko, terus ini stop lossnya ini kita pindahin ke entry. Oke, jadi cukup jelas ya teman-teman ya, Terus untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Di sini ada XAUUSD, ini di time frame 1, kemudian ada US 100 atau NAS 100, kemudian ada Euro USD, kemudian ada GBP Japan Yen, lalu USD Swiss franc, kemudian ada USD Japan Yen juga. Oke, jadi tinggal swipe kanan aja teman-teman. Oke, jangan lupa like terlebih dahulu, terus kita bahas satu persatu dari XAUUSD. Oke. Oh ya, di sini saya trading menggunakan OctaFX. Jadi ada yang udah tahu atau ada yang udah pakai OctaFX. Jadi OctaFX itu adalah broker forex internasional dengan layanan kualitas tertinggi dan jam terbang lebih dari 10 tahun di pasar Indonesia dan banyak mendapatkan penghargaan di industri forex. Di OctaFX teman-teman bisa trading di nilai tukar mata uang seperti forex, kemudian ada gold atau emas, kemudian ada oil ya, minyak mentah, kemudian ada kripto dan indeks dengan kondisi yang sangat bagus, teman-teman. Untuk kalian yang pemula mau mencoba trading di OctaFX, bisa menggunakan akun demo terlebih dahulu untuk latihan sebelum pindah ke real account. Nah, buat para pemula yang baru belajar trading, kalian bisa belajar di webinar dengan para mentor. Karena poin utama dalam trading adalah menguasai money management, analisa, dan strategi. Jadi kalau kalian tertarik ingin mencoba trading di OctaFX, bisa download di Google Play atau di App Store, teman-teman. Dan dengan menggunakan kode promo ini, kalian bisa langsung mendapatkan bonus deposit 100%, teman-teman. Untuk masukin kode promonya, kalian bisa tonton di video sebelah sini, teman-teman. Video kemarin yang sudah saya upload. Nah, itu kalian bisa tonton saja, teman-teman. Kalian bisa langsung masukkan kode promonya dan langsung mendapatkan bonus deposit 100%-nya. Oke, jadi kita analisa di XAUUSD terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Jadi untuk dari pergerakannya ini memang masih menunjukkan akan bullish ya, tetapi untuk saat ini dia berada di area supply, teman-teman. Kalau kita lihat di time frame daily sih, untuk sekarang ini saat ini dia berada tepat di area supply, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kemungkinan dia kalau bisa break area ini, oke. Nah, dia belum bisa bentuk break atau close candle di sini. Jadi ada kemungkinan untuk adanya koreksi ya, mungkin besok atau nanti, teman-teman. Oke, terus kita lihat di time frame H4-nya. Jadi untuk time frame daily-nya dia sudah masuk ke area supply, dan untuk di time frame H4-nya dia sudah ada breakout structure di sini, teman-teman. Dia sudah ada breakout structure, artinya dia akan melanjutkan kenaikannya. Tetapi kalau kita lihat di time frame H1, nah di sini dia ada konfirmasi untuk turun atau belum gitu. Jadi kalau belum ada konfirmasi untuk turun atau bearish, jadi sebaiknya teman-teman untuk hindari posisi sell untuk saat ini di XAUUSD. Karena di sini untuk kita lihat market structure-nya, walaupun di sini terbentuk double top ya seperti ini ya, teman-teman ya. Itu jangan kecoh, teman-teman. Kadang seperti ini tuh bisa disebut equal high, teman-teman, atau liquidity juga. Jadi ada kemungkinan harga masih bisa untuk swipe ke atas baru melanjutkan penurunan kalau dia
ada penurunan gitu. Oke, jadi kalau kita lihat di sini untuk di time frame 5.15 dia masih belum ada kemungkinan untuk mau turun teman-teman, kalau kita perhatikan ya. Jadi sebaiknya kita hindari untuk ambil posisi sell. Jadi alangkah baiknya kita bisa tunggu di bawah teman-teman, seperti ini, karena di time frame H1 nya adanya fair value gap ya di sini ya. Nah di sini ada fair value gap untuk time frame H1 nya. Oke, di time frame kecil lagi seperti M15 juga ada fair value gap teman-teman di sini. Nah, ini kalau dari sini bisa disebut fair value gap ya. Oke, kita bisa cek lagi lebih akuratnya fair value gapnya itu seberapa ya. Di mana letak fair value gapnya, dan di sini ada letak fair value gap yang valid ya di area ini. Nah di area ini. Oke, jadi di area itu area fair value gapnya teman-teman. Nah, walaupun area fair value gapnya itu sampai bawah ya, tetapi fair value gap yang valid itu hanya di area ini. Terus untuk order blocknya, nah ini untuk order blocknya kita ambil di sebelah sini teman. Order block di time frame M15 ya. Jadi order block di time frame M15 ini juga ada order block di time frame M30. Jadi sama gitu, sama candlenya sama. Range candlenya itu sama. Dan di sini kita entry untuk ambil posisi buy. Kita ambil posisi buy di area tengah-tengah seperti ini. Jadi range antara buy dan stop lossnya itu satu kali ukuran candle di time frame M30 atau M15 gitu. Jadi cukup jelas ya untuk XAUUSD. Next kita lanjut ke US 100 atau NAS 100 nih teman-teman. Jadi untuk NAS 100 kalau yang pakai Okta FX, teman-teman bisa cari yang namanya NAS 100 teman-teman. Itu Nasdaq atau US 100 teman-teman. Karena di sini saya analisa menggunakan trading view. Ya kita pakai yang US 100. Jadi kalau untuk trading, teman-teman yang mau trading pakai Okta FX bisa cari di pencarian ada NAS 100 gitu. Oke, di sini dari sinyal sebelumnya ya, dari sinyal sebelumnya kita cukup sniper entry di sini. Kita entry langsung dapat teman-teman ya, entry langsung dapat. Dan untuk saat ini, nah sebelumnya kan kita sudah kabari ya, atau saya sudah informasikan untuk pindahan stop loss di entry dan TP parsial ya. Karena ini sudah cukup jauh, cukup ya hampir mendekati TP, hampir setengah mendekati TP. Ini sudah running kira-kira 1:7 ya teman-teman ya. Biasanya dibuat 1:7. Jadi teman-teman kalau yang mau TP sekarang juga nggak masalah kalau mau TP sekarang. Tapi kalau yang masih mau hold, itu stop loss bisa pindahin di sini teman-teman. Nah tepat di 11.000 teman-teman. Nah di area 11.000 ini kenapa kita bisa pindahin stop loss di sini? Karena kalau kita lihat di time frame lebih besar, di time frame H4 atau di time frame H2, sepertinya ada area order block ya di sini ya. Oke di H3, di H3 ya. Jadi di H3 ini ada area order block. Kita bisa taruh stop loss itu di bawah order block ya teman-teman. Jadi walaupun nanti seandainya nanti kalau dia ada koreksi turun, kita bisa coba ambil posisi buy lagi di sini. Kita bisa ambil posisi buy lagi di sini dengan harapan dia akan mencoba untuk naik kembali gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa stop loss berada di sini? Jadi wajar kalau nanti seandainya dia udah koreksi, dia koreksinya itu masih wajar ya, selama dia tidak tembus area stop loss gitu. Kalau dia udah tembus ke area stop loss seperti ini, berarti dia gagal untuk melanjutkan kenaikan. Bisa jadi dia akan menuju ke area order block selanjutnya di sini. Nah, seperti ini. Tapi kalau dia berhasil respect ya sama order block yang di sini, kemungkinan dia masih bisa melanjutkan kenaikan. Cukup tinggi untuk kenaikannya karena di sini juga ada area fair value gap juga di sini. Di sini juga ada fair value gap juga, teman-teman. Ya, ada banyak fair value gap. Jadi
mungkin harga masih ada potensi untuk masuk ke area fair value gap. Next. Nah, ini untuk Euro USD, kita pindah ke H4 terlebih dahulu. Untuk Euro USD, jadi untuk Euro USD di sini harga sudah benar-benar break up structure ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan ya bisa dibilang break up structure, tapi bisa dibilang belum ya. Karena di sini harga masih belum close candle teman-teman. Jadi untuk hari ini dia masih belum close candle gitu. Oke, jadi di sini dia belum valid ya, karena candle daily-nya dia belum close ya teman-teman. Nah, di sini ada kemungkinan dia bisa untuk close candle di higher high sebelumnya. Ini kan higher high ya. Higher high kemudian di sini jadi higher low gitu. Kalau dia sudah valid ini close candle daily atau ya candle daily-nya dia udah close, berarti di sini dia sudah untuk valid atau ya valid untuk higher low-nya mungkin. Nah, karena di sini candle-nya belum close, jadi masih ada banyak sekali kemungkinan nantinya bisa jadi nanti jam 1 atau jam 2 dini hari dia koreksi cukup dalam, bisa jadi ya. Jadi sebaiknya kita hindari ya untuk ambil posisi buy saat ini. Tetapi kalau kita perhatikan di time frame H4, dia sudah respect cukup bagus di sini. Di sini ada lower low, lower low, lower high, dan di sini harga sudah break up structure di sini. Artinya di sini sudah ada change factor. Jadi untuk time frame H4-nya dia sudah change factor. Kemudian di bawah ada fair value gap cukup lebar ya teman-teman. Ini jangan dilupakan. Suatu saat cepat atau lambat harga pasti akan kembali mengisi area ini teman. Ini kalau kita bisa lihat lagi di time frame H1. Oke, time frame H2 mungkin. Oke, di sini ya. Jadi dimulai dari sini atau dari H4 aja lebih simple. Oke, kita bisa tarik dari sini ke sini. Oke, fair value gap di sini masih ada fair value gap. Oke, dari sini sampai sini. Oke, di sini volumenya cukup tipis-tipis semua teman-teman. Jadi untuk area fair value gapnya, nah di sini yang paling kecil. Di sini masih ada volume, ya. Jadi untuk area yang paling kecil itu di area ini teman-teman. Oke, kita bisa pindah ke H1 di time frame H1-nya. Nah di area ini. Jadi di area ini masih bisa untuk terisi kembali ya, cepat atau lambat pasti akan kembali ke area ini gitu. Oke, jadi lebih baiknya kita bisa tunggu di area order block di sebelah sini. Nah, ini kan ada order block ya, ini ya, candle bearish terakhir sebelum dia naik gitu. Oke, kita bisa pindah ke time frame M30. Nah, di sini saya pakai yang di time frame M30 untuk entry gitu. Jadi di dalam order block itu ada order block juga gitu. Nah, di sini untuk range jarak antara buy dan stop loss itu range-nya 1 kali ukuran candle. Terus kita entry di tengah-tengah teman-teman. Next. Kemudian untuk GBP Japan Yen, analisa masih sama dengan yang sebelumnya. Tetapi di sini untuk entry saya pindah ya dari tadinya awalnya itu area di sini karena harga tidak menjemput, dan malah sudah break up structure di sini. Kemudian harga saya pindah ke sini dan di sini harga sepertinya agak terlalu jauh, jadi saya pindah lagi ke sini. Jadi ini adalah dua area fair value gap. Jadi apabila nanti tersentuh stop loss, kita bisa re-entry lagi di area fair value gap yang di atas ini teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan harga akan menembus stop loss baru melanjutkan penurunan gitu. Jadi sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kita bisa gunakan resiko yang lebih kecil agar nanti kalau ketika harga tersentuh stop loss kita bisa re-entry di area ini di fair value gap yang di atasnya. Jadi cukup agak rumit ya untuk GBP Japan Yen. Nah seperti ini kita bisa re-entry lagi selanjutnya. Jadi untuk saat ini saya sih lebih untuk coba untuk ambil posisi sell di area ini gitu. Next untuk USD Swiss franc. Nah USD Swiss franc di sini kalau lihat video recap di sebelumnya
kita itu ada posisi mapping ya, mapping di area ini untuk ambil posisi sell limit dan tidak tersentuh sell limitnya. Kemudian di sini saya coba ambil posisi sell limit sekarang ya. Kita bisa lihat di sini harga sudah ada change karakter ya. Harga sudah ada change karakter di sini higher high, higher high, higher high, higher low, kemudian harga break dari higher low dan menciptakan lower low. Nah, setelah ada lower low, kita bisa lihat di sini adanya order block ya. Jadi candle bullish terakhir sebelum dia turun gitu, teman-teman. Nah, di sini yang kita gunakan untuk entry sell gitu. Jadi range antara sell dan stop loss itu 1 kali ukuran candle yang di sini, candle H1. Kemudian untuk TP-nya, nah untuk TP kita bisa pindah TP ke sini, teman-teman. Nah, kita TP agak jauh karena ada kemungkinan dia akan mencapai ke area ini. Ini kan ada area equal structure ya. Nah, di sini equal low. Oke. Nah, di situ kan ada equal low, jadi kita bisa ambil TP di bawah equal low karena ada kemungkinan dia juga akan masuk ke area order block yang di sebelah sini. Oke. Nah, di sini. Jadi dia akan ada kemungkinan untuk swap equal low atau liquidity dan melanjutkan. Bisa aja berbalik arah atau bisa aja terus turun gitu. Oke. Next kita ke USD Japan Yen. Nah, untuk USD Japan Yen bisa teman-teman perhatikan juga di sini di time frame daily. Dia memang sudah bearish ya, teman-teman ya. Dilihat dari sini. Ini higher high, higher low. Higher high, higher low. Higher high. Kemudian harga break di sini. Harga break ya. Harga break menciptakan lower low, higher low, lower low, higher low, lower low, higher low. Dan di sini kalau kita perhatikan lebih detail, kan di sini kan setelah dia lower low, lower high, kita bisa pindah ke H4. Nah, di sini tercipta area equal high ya, teman-teman. Jadi area equal high ini salah satu area liquidity juga. Ada kemungkinan dia akan swap liquidity itu, teman-teman. Jadi setelah dia break up structure dari lower low, kemungkinan di sini bukan lagi area lower high gitu. Ini udah jadi area equal high karena di sini adanya harga mencoba untuk break area itu, teman-teman. Area lower high. Jadi lower high sebelumnya dia masih berada di sini. Kalau kita tarik Fibo, nah kalau kita tarik Fibo dari sini ke sini, kita dapatnya di area Fibo 79. Jadi itu adalah area OTE tertinggi, teman-teman. Oke. Dan ada kemungkinan dia akan mencoba untuk swipe ke atas lalu melanjutkan penurunan gitu. Oke. Jadi cukup jelas ya untuk beberapa analisa kita hari ini. Ya, semoga bermanfaat dari video-video kita kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So, ikuti terus analisasinya forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.